kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Yaitu dengan melanjutkan pembahasan kajian Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan hadis yang keempat. Baik, sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait dengan hadis yang keempat ini, alangkah lebih baiknya untuk bersama-sama kita baca matan dari hadis yang keempat ini. Bagi yang sudah hafal silahkan di murajaah, bagi yang belum silahkan dilihat kitabnya dan bukunya, dan mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hadits ar-rabi' an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu Allahu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau telah berkata, telah memberitahukan kepada kami, telah berbicara kepada kami Rasulullah SAW, sementara beliau adalah orang yang jujur dan dipercaya. Sesungguhnya setiap di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibundanya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, dan kemudian menjadi alaqah selama itu pula, yaitu 40 hari, dan kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, selama itu pula, yaitu 40 hari. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat dalam rangka untuk meniupkan kepadanya ruh, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 ketetapan, yaitu rizkinya, amalnya, ajalnya, bahagia atau sengsaranya atau bahagianya. Maka demi zat yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali selain daripada Allah, sesungguhnya seseorang di antara kalian melakukan amalan penduduk surga sampai jarak di antara dirinya dan surga itu menyisakan 1 hasta. Lalu ketetapan Allah mendahulunya, maka dia pun melakukan amalan penduduk neraka, lalu dia pun memasuki neraka. Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang melakukan suatu amalan penduduk neraka sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu menyisakan hanya sehasta, maka ketetapan Allah mendahului dirinya, lalu dia pun melakukan amalan penduduk surga, dan akhirnya dia memasuki surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pertemuan yang lalu kita telah membahas perawi daripada hadis ini, berkenalan, mengambil keteladanan dari perawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Maka pada kesempatan pertemuan kita kali ini kita akan mencoba memasuki pembahasan terkait dengan mendulang ibrah, mengambil pelajaran dari matan hadis ini. Matan hadis ini, jamaah dirahmati Allah, terbagi secara global, terbagi menjadi 2, terkait yang pertama penciptaan manusia, dan yang kedua terkait dengan ketetapan Allah berupa takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi setiap hamba-hambanya. Baik, kita memasuki pada pertemuan kita kali ini terkait dengan proses penciptaan manusia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi hadis yang menjadi bukti kebenaran dari apa yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, bahwa apa yang beliau bawa ini hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu, di saat diutusnya Nabi Muhammad SAW, teknologi belum canggih seperti saat sekarang ini. Ada USG, ada hari ini kita bisa melihat, meneropong apa yang terjadi ya dengan sel-sel terkecil, belum ditemukannya mikroskop ataupun alat-alat kedokteran canggih yang lainnya. Namun di saat itu, di masa itu,
sudah disampaikan informasi secara detail terkait dengan proses penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan sesuatu yang mengada-ada, namun semuanya berdasarkan pada wahyu-wahyu Allah SWT. Dan secara detail Allah menyebutkan dalam banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, dan juga terlebih lagi terkait dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini, bahwa proses penciptaan manusia ini menjadi sesuatu yang paling menakjubkan, keajaiban yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini. Dan tentu saja jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus ini menyanggah, memberikan bantahan terkait dengan teori-teori yang berkembang, yang terindoktrinasikan hingga hari ini terkait dengan teori evolusi, bahwa manusia asal usulnya menciptakan dunia sendiri kok terjadi begitu saja. Maka ini ada sebuah kesalahan fatal. Maka Allah hadirkan sebuah informasi penting terkait dengan asal usul kehidupan kita. Asal usul kehidupan kita ini hakikatnya semuanya adalah bagian dari penciptaan, dari ciptaan, ya, semuanya proses ciptaan yang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan melalui lisan kita lisan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menyebutkan inna ahadakum, sesungguhnya setiap di antara kalian itu yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, sesungguhnya penciptaan manusia itu, setiap di antara kalian itu diciptakan, penciptaannya itu melalui perut dari ibunya, di dalam perut ibunya selama 40 hari nutfah. Insyaallah akan kita jelaskan biidznillah. Selama 40 hari. Kemudian setelah menjadi nutfah, lalu 40 hari kemudian, 40 hari yang kedua menjadi alaqah, yaitu segumpal daging. Segumpal darah yang menggantung. Kemudian proses berikutnya adalah 40 hari berikutnya, 40 hari yang ketiga menjadi mudghah, menjadi segumpal daging, dan terus berkembang sampai kemudian berbentuk manusia, berbentuk menjadi janin, embrio yang nantinya akan dilahirkan menjadi manusia. Di dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang proses penciptaan manusia terdiri dari 3 proses besar. Proses yang pertama dari nutfah. Apa itu nutfah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Secara bahasa nutfah itu al-ma'us safi wal ma'ul qalil, itu nutfah. Secara bahasa nutfah itu adalah air yang murni dan air yang sedikit, itu adalah nutfah. Lalu kemudian secara istilah nutfah ini adalah air mani yang keluar dari laki-laki. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah pelajaran penting terkait dengan penciptaan manusia ini, agar kemudian kita senantiasa merenung dan bermuhasabah tentang diri kita. Kita ini ternyata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Dari air mani. Dari air mani. Maknanya adalah dari air yang mungkin tidak ada harganya sama sekali. Maka tidak layak bagi kita untuk berlaku sombong. Nah, ini satu ibrahnya, satu hikmahnya. Enggak layak bagi kita untuk kemudian merasa diri kita paling kuat, paling ganteng, paling serba paling. Ini tidak boleh. Haram. Maka Allah SWT berfirman, "Falyanzur insanu mimma khuliq." Hendaklah setiap insan itu, setiap manusia itu memperhatikan dari mana dia diciptakan, agar kita apa? Tidak berlaku sombong. Falyanzur insanu mimma khuliq. Hendaklah dia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Diciptakan dari apa? Khuliqa mimma indafiq. Diciptakan dari air yang memancar. Dari air yang memancar. Dan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Mursal misalnya Allah SWT berfirman, "Alam nakhluqkum min ma'in mahin." Bukankah kami telah menciptakan kalian semua dari air yang hina? Air yang hina ini dijual saja mungkin nggak ada yang mau beli, betul atau tidak? Mimma immahin, dari air yang mungkin dijual aja tidak ada yang mau membelinya.
Maka ini menjadi satu perhatian, pelajaran penting bagi kita agar kita jangan sampai berlaku sombong, berlaku takabur, merasa kita paling berkuasa, merasa kita paling bisa ini bisa itu. Tidak. Kita ini hakikatnya dari mimma immahin, dari air yang hina, dari air yang hina. Dan kemudian nutfah ini terjadi yaitu ketika bertemunya air mani laki-laki dan air mani wanita. Dan di sini menjadi satu pelajaran penting jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa syariat Islam memang Allah hadirkan dalam rangka untuk mengatur terkait dengan urusan tanasul, urusan berketurunan, an-nasl. Dan ini bagian dari al-khams ad-daruriyat, salah satu dari maqasid syar'iyah, tujuan-tujuan hadirnya syariat ini yang menjadi primer pembahasannya terkait dengan menjaga keturunan an-tanasul. Maka Allah SWT hadirkan sebuah kanal, sebuah laluan, sebuah solusi untuk bagaimana menyalurkan hasad syahwat antara laki-laki dan perempuan ini, yaitu dengan pernikahan. Dengan pernikahan inilah jalan yang halal, yang Allah berikan keridhaan dan Allah berikan kehalalan, agar manusia semuanya itu ketika hendak ingin berketurunan maka melalui jalur pernikahan. Dari jalur pernikahan inilah jamaah rahmati Allah baru yang sebelumnya haram kemudian dihalalkan. Oleh sebab itu pernikahan ini menjadi sebuah perkara yang besar dalam syariat Islam. Jadi tidak main-main. Bagi teman-teman yang mau menikah, maka harus dipersiapkan terutama keimanannya, terutama rasa takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah. Karena apa? Karena hakikatnya kita ini menjadikan suatu perkara yang haram menjadi perkara yang halal dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan penting ini kepada kita semua melalui lisan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ittaqu fin nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian bertakwalah kepada Allah terkait dengan hak-hak wanita, atau khususnya terkait dengan istri-istri yang sudah menjadi istri-istri kita. Maka apa yang istahlaltum bi kalimatillah, kalian sudah menjadikan perkara yang haram itu menjadi halal dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan akad nikah yang ini sangat sakral, ya, mitsaqan ghalidhan, sebuah ungkapan komitmen yang sangat berat, mitsaqan ghalidhan. Maka disinilah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala awal mula dari pertemuan nutfah itu, yaitu dengan diikat secara ikatan tali pernikahan. Tanpa ini maka itu termasuk perbuatan yang keji, perbuatan kotor, yaitu zina. Wal iyadu billah wa nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menjauhkan kita semuanya dari perbuatan buruk berupa zina ini. Nah, kembali lagi dalam masalah yang penting ini jamaah rahmat Allah, maka nutfah ini muncul ketika bertemunya mani laki-laki dan mani perempuan. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Masya Allah, ya. Jadi terkait dengan mani ini pun luar biasa, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu tubuh kita memiliki fungsi untuk memproduksi yang namanya air mani ini, ya. Sperma bagi laki-laki. Kalau yang perempuan at-taraib itu turbah, yaitu dari ovumnya, ya. Maka bertemulah dua mani ini, antara mani laki-laki dan mani wanita, dengan ikatan pernikahan yang halal ini, ya. Kalaupun tanpa pernikahan yang halal ya bisa juga jadi, namun tidak diberkahi dan tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita konsentrasi kita, fokus kita terkait dengan penciptaan manusia ini. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa saat air mani laki-laki itu keluar, jamaah rahmati Allah, sebagaimana juga telah disebutkan dalam tinjauan medis, itu ketika memancarkannya itu atau keluar itu mengeluarkan banyak sekali sel-sel sperma itu, ya. Namun dari jutaan atau ribuan atau bahkan jutaan itu hanya satu yang sampai ke ovum, ya. Maka ini disebut dengan proses preembiotik.
Maka disinilah ya munculnya zigot ya. Jadi prosesnya luar biasa sekali. Sampai kemudian ketika terjadi pembuahan sel telur di ovum, di tempat ovarium ini atau at-taraib, ya, maka kemudian menjadi sebuah nutfah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sel yang kemudian berkembang dan seterusnya selama 40 hari nutfah. Dalam hadis yang lainnya seperti yang disebutkan dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala yang ditakhaj oleh Imam At-Tabrani dalam kitab sunannya, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idha arada khalqa abdin fajama'a ar-rajula al-mar'ata tara ma'uhu fi kulli 'anqin wa 'udwin minha فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبك. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila hendak menciptakan hambanya, maka melalui proses yaitu jima antara laki-laki dan perempuan, yang mana akhir laki-laki itu terbang dengan segala apa yang dia bawa itu. Lalu kemudian ketika di hari ketujuhnya Allah SWT mengumpulkannya, lalu kemudian menghadirkan setiap sifat-sifatnya itu kecuali Nabi Adam, Nabi Adam. Lalu kemudian Allah berfirman, fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Nah, inilah proses penciptaan manusia, proses yang pertama. Thumma arba'ina yawman nutfatan, 40 hari menjadi nutfah. 40 hari menjadi nutfah ini terus kemudian berkembang sampai kemudian menjadi alaqah. Alaqah ini adalah segumpal darah yang menggantung. Alaqah menggantung di mana? Di rahim. Menggantung di rahim. Masya Allah, ini merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Proses manusia ini yang kemudian dari nutfah kemudian menjadi alaqah, dalam proses juga begitu panjang selama 40 hari ya, 40 hari pula. Dan di alaqah ini subhanallah segumpal darah yang menggantung menjadi sel darah yang kemudian ini menjadi embrio ya, untuk kemudian menjadi bayi berikutnya ya. Menjadi segumpal daging berikutnya. Jadi alaqah ini kenapa disebut alaqah? Karena dia prosesnya tuh karena dia kondisinya tuh menggantung di rahim. Masya Allah, menggantung di rahim. Maka mu'allaq, sesuatu yang menggantung, maka disebut alaqah. Dan dia qit'atud dam, yaitu segumpal darah yang kemudian menggantung di dinding rahim. Masya Allah, ini nggak akan pernah bisa dibuat oleh manusia. Dengan kecanggihan teknologi yang dia miliki, tentu saja manusia tidak akan pernah bisa melakukan ini, menggantung di dinding rahim. Masya Allah. Sampai kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari proses menjadi alaqah ya, kemudian terus menerus berproses terjadi pengembangan ya, sel-sel semakin kompleks, semakin rumit sekali, sampai kemudian proses berikutnya menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Segumpal daging selama 40 hari. Nah, ini jamaah Allah. Jadi dari mulai nutfah sampai menjadi segumpal daging itu prosesnya 40 hari. Maknanya berarti selama 120 hari atau sama dengan sekitar berapa bulan? Halo, 4 bulan. Selama 4 bulan menjadi mudghah, segumpal daging yang ini sudah nantinya menjadi cikal bakal untuk nanti membentuk anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kepala mulai agak menonjol, tangan menonjol, kaki menonjol,
kemudian diiringi dengan pembentukan tulang, pembentukan daging. Nah, ini kemudian dijelaskan secara rinci di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman dan ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fakasawna al-'idhama lahman, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu dari sari pati tanah, kemudian kami jadikan dia nutfah yang ada di dalam tempat yang kuat, yaitu rahim yang kuat. Kemudian kami jadikan nutfah itu segumpal darah, lalu kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging, lalu kami jadikan segumpal daging itu tulang, dan kemudian kami balut tulang itu dengan daging, kemudian kami menjadikannya bentuk yang lain. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12-14. Jangan dimati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini secara detail Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang proses penciptaan manusia. Setidaknya ada 7 tahapan penciptaan manusia sampai menjadi manusia itu. Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Dan kemudian Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala pun mengambil istinbat dari ayat yang mulia ini bahwa penciptaan anak Adam itu melalui 7 proses, 7 tahapan. Kalau Nabi Adam langsung ya dari ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari tanah. Maka beliau menyebutkan yang pertama, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Makna daripada min sulalatin min tin sebagaimana dijelaskan oleh sebagian dari ulama ahli tafsir, sulalatin min tin, sulalah maknanya adalah air yang mengalir. Sulalah min tin. Ini air yang mengalir. Min tin yaitu apa? Ya dari tanah, min tin. Artinya apa? 2 anak Adam. Baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan. Masya Allah. Ini yang bagi yang belajar biologi akan tahu ya secara mengerti ya. Maka dari sini muncullah ya pertemuan antara 2 air, yaitu air laki-laki maupun air perempuan. Maknanya adalah air mani tadi, mani laki-laki dan mani perempuan. Lalu kemudian dijadikanlah ya proses yang kedua, dari kami jadikanlah nutfah. Proses yang berikutnya ya, dari nutfah ini disimpan di tempat yang paling kuat, yaitu di rahim. Kemudian setelah kami jadikan nutfah itu, kami jadikan alaqah. Alaqah maknanya segumpal darah tadi. Lalu dari alaqah dijadikan sebagai mudghah yang keempat. Lalu dari mudghah dijadikannya seperti idham, yaitu tulang. Lalu dari tulang dibungkus dengan daging. Dan yang ketujuh, proses yang ketujuh, summa ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami jadikan dia bentuk yang lain. Bentuknya perubahan bentuk yang sangat berbeda dari cikal bakal aslinya, yaitu nutfah. Lalu kemudian menjadi Masya Allah ya, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada organ-organ dalam, ada tulang dan seterusnya. Ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta kita semuanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam cuplikan terkait dengan proses penciptaan manusia yang sungguh sangat menakjubkan ini? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak ini mengajarkan kepada kita ini ciptaannya, maknanya makhluknya berarti apa? Salah satu sifat makhluk itu haruslah apa? Tunduk dengan sang khalik, tunduk dengan penciptanya. Tidak boleh satu ciptaan, satu barang ciptaan lalu kemudian dia berani membangkang terkait dengan apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Maka kita sebagai manusia harusnya sadar betul, kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita.
Yang ada di atas muka bumi ini, manusia siapapun dia, hakikatnya dia adalah makhluk Allah, dan wajib bagi dia untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua bisa kita lihat, bisa kita ambil dalam proses penciptaan manusia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari air yang hina. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian semuanya dari air yang hina, yaitu air mani, air yang mungkin kalaupun dijual tidak laku gitu. Maka tidak boleh kita berlaku sombong, tidak boleh kita berlaku takabur. Dan bentuk kesombongan besar adalah saat seorang hamba tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengakui, bahkan lebih jauh daripada itu, tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu bentuk kesombongan yang besar, suatu bentuk kekufuran yang besar. Sungguh kalau orang tersebut memiliki pujian di pandangan banyak mata orang, dia bahkan memiliki prestasi-prestasi yang baik ataupun akhlak-akhlak ataupun etika-etika yang baik di pandangan mata manusia, namun ketika dia tidak mengetahui posisi dirinya dia sebagai apa, artinya tidak mau mengakui Allah sebagai penciptanya, sungguh ini sudah cukup baginya untuk dikatakan dia orang yang buruk, dia orang yang seburuk-buruk makhluk. Ya, karena apa? Dia tidak tahu dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia ini adalah hakikatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harusnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita jelaskan di sini, pelajaran ketiga dari proses penciptaan manusia, seperti tadi yang kita singgung di awal, bahwa penciptaan manusia ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini tidaklah bisa terjadi begitu saja. Tidak kemudian kita menciptakan diri kita sendiri, tidak. Allah menantang bagi orang-orang yang mengaku dirinya menciptakan dirinya sendiri. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka terjadi dengan begitu saja, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Sejatinya pastilah mereka tidak akan meyakini akan hal itu. Nah, ini pelajaran penting jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang kita ini tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Kita mau jadi apa, kita mau dilahirkan di rahimnya siapa, bentuknya seperti apa, mau gendut, mau kurus, mau mancung ke dalam, mau matanya hijau atau merah atau biru, ini semua kita nggak ada kuasa sedikit pun, nggak ada intervensi dari kita. Ya Allah, tolong aku dilahirkan di Jerman ya Allah, nggak bisa. Ya Allah, aku tolong dilahirkan di Jepang ya Allah, aku milih rasnya ras orang Eropa ya Allah biar kuning. Saya pengen ras Afrika ya Allah biar agak hitam kuat. Ya, nggak ada sedikit pun celah bagi kita untuk memilih kita ini mau dilahirkan dari rahim ibu siapa, di tempat mana, dari ras siapa. Ini semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak layak bagi kita kemudian merasa kita punya hak untuk mengatur diri kita sendiri. Tidak. Kita semuanya harus memahami bahwa kita semua adalah bagian dari tadbir Rabbani, bagian dari ketetapan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus wajib untuk ikut taat pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat pula yang bisa kita ambil dalam proses penciptaan manusia ini, jamaah dirahmati Allah, bahwa Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak ingin memberikan sebuah pesan penting pula dalam hadis ini. Agar apa? Agar kita jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kita ini rendah. Tidak, kita semuanya adalah ciptaan Allah SWT yang luar biasa ya, luar biasa. Dari sekian ribu atau juta sperma tadi, ternyata Allah SWT takdirkan satu di antara mereka itu menjadi pemenangnya. Maka disinilah hakikatnya kita ini punya mental juara, mental pemenang, bukan mental pecundang ya, bukan mental loser, bukan. Namun kita semua adalah mental pemenang. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala berikan potensi kebaikan dan kelebihannya.
include di dalamnya juga Allah tetapkan kekurangan-kekurangan dari setiap individu kita semuanya. Maka kita harus sadar, tidak perlu untuk kemudian kita minder dengan apa yang kita miliki atau apa yang telah Allah tetapkan bagi diri kita. Wah, aku diciptakan dari jadi apa misalnya, jadi londo Afrika misalnya. Wah, aku diciptakan terlahir menjadi Cina. Aku diciptakan terlahir dari orang Indonesia. Aku tercipta dilahirkan dari jadi Amerika atau seterusnya. Ini tidak masalah. Ya. Karena semuanya itu hakikatnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang sendiri-sendiri, potensi yang berbeda-beda, dan semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus wajib mensyukuri apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Hatta sampai kemudian dalam kondisi, mohon maaf, dalam kondisi mungkin agak cacat atau agak kurang, bisa, itu hakikatnya adalah tetap bagian dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka kekurangan sini, kekurangan sana, itu hakikatnya adalah juga menjadi kesempurnaan dalam penciptaan Allah, penciptaan dari Allah SWT untuk diri kita semuanya. Jadi jangan pernah menilai kita ini pasti kita ini sesuatu yang enggak baik, tidak. Semuanya harus kita syukuri dari Allah SWT. Kemudian pelajaran yang keempat, pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya ini ya dengan ras-ras yang berbeda-beda ini bukan kemudian untuk saling membangga-banggakan. Ya ayyuhan nas, ya inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian semua, wahai manusia, kamilah yang menciptakan kalian semuanya dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar apa? Agar saling ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Bukan saling membangga-banggakan. Lu aku ini loh keturunan Arab, lu aku ini loh keturunan Jawa, lu aku ini keturunan Amerika, keturunan ini, keturunan. Tidak. Namun ini semuanya dalam rangka untuk mempersatukan kita, dalam rangka untuk mengenalkan, memperkenalkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ya, jangan kemudian kita saling tafakhur, berbangga-bangga dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam diri kita, itu dengan aku ini loh keturunan bangsawan, aku ini keturunan ini, keturunan itu. Tidak boleh. Maka syariat Islam hadir menghilangkan itu. Tidak boleh lagi ada tafakhur bil ansab. Itu bagian dari perkara jahiliyah, membangga-banggakan nasab dan sekaligus at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Ini bagian dari umur jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang dilarang dalam syariat Islam. Karena memang semuanya ini terlahirkan bukan atas pilihan kita, namun semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita harus berbangga-bangga? Dan apa alasan kita untuk kemudian merasa rendah atau merasa minder dengan ketetapan Allah? Maka tidak boleh bagi kita ya merasa minder atau sebenarnya merasa berbangga-bangga, karena hakikatnya semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan proses penciptaan manusia yang sangat luar biasa, dari nutfah sampai kemudian menjadi khalqan akhar, bentuk yang lain, memiliki hidung, memiliki kepala, memiliki anggota badan yang sangat komplit, dan semuanya serba kompleks sekali. Lalu kemudian ya, urusan setelah 4 bulan tadi ya, ada satu hal yang penting, dan ini menjadi unsur manusia yang paling dominan, yaitu apa? Tsumma yursilullahu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Lalu setelah proses 120 hari atau sekitar 4 bulan, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh, ya. Jadi dan tidaknya nutfah tadi, proses dari mulai preembiotik menjadi embiotik ya, kemudian fase berikutnya ini ditetapkan di yang pasca 120 hari, yaitu setelah berapa 4 bulan tadi, yaitu udah apa? Dengan ditiupkannya ruh. Maka dalam sebuah hadis yang lainnya, Allah memerintahkan malaikat setelah
120 hari tadi, lalu kemudian diperintahkan, ya Rabb, ya Allah, apakah dia dijadikan sempurna atau tidak? Maka hal ini pun juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah berfirman, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Ya, ini potongan dari awal ayat surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah berfirman, wahai manusia, jikalau kalian masih ragu-ragu terkait dengan hari kebangkitan, yaumul ba'ts, hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kamilah yang menciptakan kalian semuanya, min turabin, dari tanah, thumma min nutfatin, kemudian menjadi nutfah, thumma min 'alaqah, kemudian menjadi segumpal darah, thumma min mudghah, kemudian menjadi segumpal daging, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, baik itu sempurna ciptaannya ataupun tidak sempurna ciptaannya. Untuk apa? Linubayyin lakum wa nuqirru fil arham, agar kami menjelaskan bagi semua itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, dan kami tetapkan penciptaan kalian itu fil arham, di alam rahim, ma nasya'u, seperti apa yang kami inginkan, di kami kehendaki, mau jadi laki-laki atau perempuan, mau mirip ayahnya atau mirip ibunya, ini semuanya kehendak dari Allah SWT. Ila ajal musamma, dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya disinilah ya, Allah mau melanjutkan atau tidak, ya, mau dijadikan sempurna atau tidak. Kalau disempurnakan maka dilanjutkan. Maka malaikat pun setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ya Rabb, am mukhallaqatin am ghairu mukhallaqah, apakah embrio ini, apakah janin ini mau dilanjutkan penciptaannya atau tidak? Kalau ghairu mukhallaqah, ya sudah selesai, ya, maka dia menjadi mati. Kalau mukhallaqah, maka kemudian disempurnakan penciptaannya, lalu malaikat pun bertanya, ya, bertanya terkait dengan apa? Fayu'maru bi arba'i kalimat, malaikat diperintahkan, ya, setelah meniup ruhnya, lalu diperintahkan untuk menuliskan, mencatatkan 4 ketetapan Allah, yaitu apa? Biqadri rizqihi, ditentukan rizkinya. Nah, rizkinya semuanya terkait dengan fasilitas hidup, mau kaya mau miskin, itu hakikatnya ketetapan Allah SWT. Maka nggak perlu kita berbangga kalau kita menjadi kaya, karena itu hakikatnya titipan dari Allah. Dan tidak perlu kita berlaku minder kalau kita menjadi miskin, karena itu juga bagian dari ketetapan Allah SWT. Kaya dan miskin itu bukan urusan kita, ya, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, biqadri rizqi, semua rizkinya, apa yang menjadi rizkinya itu, baik dalam harta benda ataupun kesehatannya ataupun dalam semua. Rezeki itu sifatnya luas, ya, tidak hanya bentuk harta, semuanya, ya. Kita sehat, kita bahagia atau dan sebagainya, itu bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amali, lalu bagaimana dengan amalannya, ini juga ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalannya nanti baik atau amalannya buruk juga sudah Allah ketahui, tetapkan. Wa ajali, dan ajalnya, waktu berakhirnya kita ini sudah Allah tetapkan juga. Ya, coba mau apa lagi? Kemudian yang keempat, al syaqiyun wa syaqin al sa'idun. Apakah dia sengsara ataupun dia bahagia, ini pun juga Allah tetapkan, baik di dunia maupun di akhirat juga sudah Allah tetapkan. Allah sudah mengetahui semuanya apa yang menjadi lika-liku kehidupan kita. Nah, inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah informasi penting terkait dengan penciptaan manusia, penyempurnaan penciptaan manusia, dan sekaligus ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan bagi kita. Apa pesan penting, ya, di antara banyak pelajaran dalam hadis yang mulia ini terkait dengan penetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita semuanya, bahwa kita ini disuruh untuk serius beribadah kepada Allah. Kita nggak usah mempermasalahkan aksesoris kehidupan, karena itu hakikatnya sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita itu sudah Allah tetapkan, maka nggak perlu lagi kita mempermasalahkan terkait dengan apa yang sudah dijamin Allah. Yang perlu untuk kemudian kita khawatirkan adalah sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu terkait dengan keselamatan dunia dan di akhirat, yaitu terkait dengan iman Islam kita. Nah, ini yang sesuatu yang tidak dijamin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus disuruh untuk fokus, disuruh untuk bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dengan beriman dan berislam kepadanya.
Nah, ini sebuah perkara yang harus kita pahami bersama ya. Ini yang belum kita ketahui dan belum kemudian kita belum ada jaminan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka, karena ini yang belum dijamin oleh Allah SWT. Sementara terkait dengan rezeki, apa yang dia dapatkan di dunia ini itu sudah dijamin Allah SWT. Namun terkait dengan keselamatan akhirat, ini yang belum dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah dirahmati Allah SWT, kita masih menyisakan pembahasan terkait dengan hukum-hukum yang berkisar seputar kehamilan dan tentang masalah anak ini, kesalahan anak ini. Insyaallah ini akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu kajian kita. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita sampaikan ini menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hamba yang tahu diri bahwa kita ini adalah hakikatnya makhluk Allah, ciptaan Allah, yang kita wajib untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, dan jika ada kebenaran itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu untuk kemudian kita berpegang teguh kepadanya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.